kanan kiri ini ladang jagung sangat banyak banget nih kanan kiri gitu kan, dan itu masih ke sana tuh. Kalian kalian bisa lihat gak di kiri itu masih banyak potensi. Oh, ada polisi ya. Melewati jalan ini masih belum ada rumah loh dari tadi loh. Iya kan, dan ya lampu jalannya juga nggak ada, padahal ini ada listrik loh ya teman-teman. Di sini aku ada di wilayah Ngimbang ya, dan aku ingin menuju ke salah satu desa sebenarnya, Desa Bluluk kalau kalian tahu. Nah, sebenarnya dari Desa Bluluk itu aku pengen ke Sukorame untuk melihat Jamula atau Jalan Mulus Lamongan. Nah, ini di sebelah kanan ini ada ruko-ruko. Ada banyak sekali tempat jualan di sana. Nah, di sini ada petunjuknya. Kalau misalnya lurus itu ke Babat sekitar 25 km. Kalau ke kanan itu ke Mantup sekitar sama, mungkin sekitar 20-an kilometer. Nah, untuk kalau misalnya kalian ngelihat di video sebelumnya, aku sampai di sini ya. Dari kanan, dari sebelah kanan, dari arah Mantup. Jadi di video sebelumnya aku sudah share tentang hutan Mantup, hutan atau alas Mantup, dan hutan atau alas Sambeng. Kalian bisa lihat, wah ada bis bagong nih di sini. Nah di sini aku akan mengarah ke Bluluk gitu. Dan nanti kita akan lewat tempat-tempat yang menurutku bagus banget dan sayang untuk dilewatkan. Ini arahnya ke arah utara ya, ke arah Babat utara. Nah, kalian bisa lihat di kiri itu ada semacam kayu-kayu ya di kiri. Karena memang mungkin sebagian besar warga atau penduduk di sini itu nah ini ya, banyak sekali kayu-kayu kan di sini. Mungkin bagi sebagian besar warga di sini itu penghasilannya itu dari pengolahan kayu ini. Atau entah pengolahan atau penjualan kayu. Karena banyak kok di sini juga ada, nanti di depan nanti itu juga ada. Nah, di sini ini pertigaannya. Kalau misalnya lurus kita ke Babat ya, di situ ada petunjuk jalannya. Lurus kita ke Babat. Nah, kalau belok kiri kita ke arah Bluluk. Atau ke Sukorame juga bisa. Nih, itu ke Bojonegoro juga bisa. Cuman kita nanti stopnya di Desa Bluluk. Nih, bisa belok kiri. Untuk jalannya sejauh ini karena ini masih di Ngimbang kota ya, Ngimbang bukan kota ya, Ngimbang kan kecamatan. Kayak masih di tengah kecamatannya, jadi nggak terlalu ada banyak jalan yang rusak. Ya nggak tahu nanti ya, kita lihat saja nanti. Nah, ini juga di sini ada kayu-kayu. Kalau kalian bisa lihat di sebelah kiri, ini ada kayu-kayu juga. Nah, kan banyak sekali kayu-kayu yang dihasilkan di sini, dan mungkin ini akan diekspor atau dijual ke kota atau ke kabupaten atau ke pengrajin-pengrajin. Nah, di sebelah kanan juga ada banyak sekali kayu-kayu yang hasil dari pohon-pohon yang ada di sini. Kan di sini masih banyak sekali hutan-hutan, masih banyak sekali tempat atau lokasi yang penghasil kayu gitu kan, pohon-pohon yang menghasilkan kayu. Dan gak hanya penghasil kayu, ada banyak juga tanaman-tanaman atau buah atau sayuran yang dihasilkan di sini karena memang tanahnya bagus untuk bercocok tanam. Cuman ya kalian bisa lihat sendiri kan jalannya seperti ini. Gitu, kekurangannya sebenarnya cuman jalannya. Nah, semoga nanti Jamula atau Jalan Mulus Lamongan itu bisa mengakses atau bisa mewadahi warga-warga yang ada di sini, salah satunya yang mungkin punya potensi untuk yaitu menjual kayu, menjual hasil tanamannya juga ke semakin banyak tempat gitu kan, baik ke kota Lamongan sendiri, ke kabupaten Lamongan sendiri, atau ke kabupaten lain, misalnya ke Gresik, ke Surabaya, ke Jombang, ke Bojonegoro dan sebagainya. Dan dengan jalan yang mulus atau jalan yang halus itu semakin mempermudah akses untuk pengiriman barangnya, pengiriman hasil tanamannya kayak gitu. Nah, seperti di sini, ini sebelah kanan kiri itu kan kalian bisa melihat ada beberapa tanaman seperti tanaman jagung. Ya kan, jadi selain pohon juga
Selain kayu juga bisa menghasilkan tanaman juga, salah satunya adalah jagung gitu. Nah di depan itu di sebelah kanan itu kan ada pohon-pohon, itu kan penghasil kayu nantinya, dan ada jagung juga. Jadi warga di sini juga punya potensi sebenarnya untuk bisa menaikkan ekonominya, karena ya tanah di sini bisa ditanamin apa-apa, ibaratnya kayak apa ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman atau jadi apa itulah ya istilahnya. Nah di sini sebenarnya juga bisa gitu kan, karena tanahnya bagus jadi bisa menghasilkan. Cuman memang masalahnya adalah aksesnya gitu, dan juga pengolahannya mungkin. Kalau misalnya aksesnya bagus, akses jalannya bagus, sehingga pengiriman bahan dari sini, pengiriman hasil entah itu tanaman atau kayu atau apapun hasil yang ada di sini, ada di daerah sini, itu bisa dikirimkan ke semakin banyak tempat, dan itu kan bisa menaikkan ekonomi warga sini. Dan itu terbukti loh, meskipun jalannya tidak bagus ya, meskipun jalannya masih kurang, tapi tetap warga-warga di sini banyak yang rumahnya udah bagus-bagus loh. Kalau nanti kalian lihat deh, di beberapa rumah di sini itu rumahnya bagus-bagus, even lokasinya itu ada di pelosok atau ada di tempat yang sulit banget dijangkau. Nah jadi memang kalau dari sisi rumah ya itu sangat jauh banget dari kota gitu kan, rumahnya di sini sedikit banget. Tapi kalian lihat sendiri tanamannya ya, ini ya kan kanan kiri tanamannya itu sangat banyak. Jadi nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak gitu. Jadi ibaratnya kayak apa ya, sumber penghasilannya banyak tapi penduduknya sedikit. Nah itu kan potensi ya, potensi untuk wilayah ini bisa berkembang lebih maju lagi dari sisi ekonominya. Nah cuman masalahnya memang akses jalannya dan mungkin ya pengolahannya itu nanti seperti apa gitu. Dan mungkin salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Lamongan adalah membangun Jamula ini, Jalan Mulus Lamongan. Memang tidak secara merata ya dibangun ini, cuman memang katanya sih bertahap. Nah ini juga ada PLN ya, kantor PLN di sebelah kiri itu cukup besar juga ya kantor PLN. Even lokasinya memang tidak berada di pusat kota, tapi cukup besar juga untuk mengaliri listrik di daerah sini. Nah kan jalannya seperti ini kan, tapi ini memang masih oke sih, meskipun ya rusak tapi masih oke untuk pengiriman dan sebagainya. Dan seperti jalan-jalan pada umumnya yang sering aku lewati, kalau misalnya malam, nah ini kekurangannya nih, salah satu kekurangannya itu kalau misalnya malam itu sangat gelap banget di sini karena ya nggak ada lampu jalan, dan warga-warga di sini kan juga jarang ada yang menyalakan lampu, juga jarang. Jadi ya untuk pencahayaannya kalau malam hari sangat-sangat kurang banget di sini. Makanya mungkin beberapa, kalau misalnya kalian tahu, misalnya sekitar jam 8, jam 9 itu biasanya warga-warga desa udah berhenti aktivitasnya, udah langsung tidur. Terus baru nanti kalau misalnya pagi-pagi hari itu kan langsung ke sawah atau ke ladang buat ngurusin tanamannya gitu. Kebanyakan kayak gitu. Kenapa ya? Karena gelap banget gitu loh kalau malam. Apalagi akses jalannya rusak itu. Udah akses jalannya rusak, kemudian tempatnya gelap, banyak sekali pohon-pohon. Nah itu bahaya banget gitu kan, apalagi kalau misalnya kondisinya lagi hujan, petir, badai dan sebagainya. Ini kan banyak sekali pohon-pohon yang berpotensi untuk tumbang ya kan di sebelah kanan kiri. Cuman berbeda dengan tempat-tempat yang dataran tinggi seperti Malang atau Batu yang justru malah makin parah karena berpotensi longsor juga. Dan kalau di sini mungkin longsornya kayak nggak terlalu, mungkin ada tapi nggak terlalu yang potensi yang besar gitu. Masalahnya cuman memang itu tadi si jalan sama kondisi jalan sama agak gelap gitu saja. Dan semoga nanti kedepannya kalau misalnya Jamula ini berhasil dan bisa menjangkau semua warga Lamongan, semua tempat ya di daerah Lamongan, kedepannya bisa ekonomi di beberapa desa yang berpotensi di Lamongan bisa semakin maju lagi. Kan memang kadang kalau misalnya aku ngelihat di sosial media atau di Instagram, di TikTok, di Twitter gitu,
Banyak sekali yang ngeluh, kok jalan ini nggak dibangun, jalan ini masih rusak, mana katanya Jamula, Jamula, Jamula. Tapi ya menurutku gimana ya, ya kan bertahap ya. Jalan Mulus Lamongan ya, proyek pemerintah Kabupaten Lamongan kan bertahap juga, jadi nggak bisa langsung menyeluruh atau menjangkau semua jalan gitu. Kan ada memang list-listnya dulu, oh ini dibangun dulu, oh ini dibangun dulu, oh ini dibangun dulu gitu, kayak pelan-pelan gitu. Dan semoga yang diprioritaskan dari salah satu tempat yang diprioritaskan adalah tempat-tempat yang menghasilkan seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat kan di sebelah kanan kiri ini ladang jagung sangat banyak banget nih, kanan kiri gitu kan. Dan itu masih ke sana tuh, kalian bisa lihat gak di kiri itu masih banyak potensi. Oh, ada polisi ya. Oke, di sebelah kiri itu masih luas banget ladangnya, tempatnya untuk menanam jagung ini luas banget, masih luas, jadi masih bisa menghasilkan banyak sekali hasil di sini gitu. Nah, ini bisa kalian lihat kan di sebelah kiri itu udah masih banyak banget tanah luas yang bisa dimanfaatkan. Nah, di sebelah kanan sebenarnya juga, cuman ini nggak kelihatan karena jagungnya tinggi-tinggi ya. Itu masih banyak sekali peluangnya. Nah, kalau misalnya ini dimanfaatkan gitu kan, ini difasilitasi ya, salah satunya adalah jalan yang bagus, akses jalan yang bagus. Aku yakin kok warga-warga di sini bisa sejahtera, bisa ini juga. Waduh, nggak kelihatan ya ini, aku sebenarnya pengen kasih lihat ke kalian, cuman karena jagungnya terlalu tinggi jadi nggak begitu kelihatan. Ya semoga kedepannya bisa membuat Lamongan semakin maju sih. Dan juga mungkin terkait ilmu pengolahannya juga, misalnya ini nggak hanya biasanya kan kita kebanyakan dari kita misalnya penghasil kayu atau penghasil buah atau penghasil apa gitu ya, itu cuman menjual mentahannya doang, maksudnya misalnya jualan kayu doang gitu, jualan misalnya ini jagung ya, jualan jagung doang tapi nggak diolah gitu. Jadi ya mungkin itu juga perlu diiniin juga sih, diedukasi juga masyarakatnya. Misalnya ada beberapa orang atau beberapa ya usaha, misalnya pengolahan kayu jadi mebel atau jadi furniture, jadi meja kursi dan sebagainya, itu difasilitasi, dikembangkan lagi sehingga yang dijual bukan kayunya tapi udah barang jadinya. Itu kan semakin meningkatkan nilai dari kayu tersebut. Itu juga bisa. Atau misalnya jagung ini bisa dibikin menjadi usaha, katakanlah jagung bakar atau jagung apa misalnya keripik atau sebagainya. Nah, itu jadi bukan mentahannya, buahnya atau sayurannya gitu. Nah, kalau misalnya itu bisa dilakukan dan banyak sekali entrepreneur atau pengusaha yang muncul dari sini, kayaknya bisa sih. Misalnya katakanlah kota-kota kecil atau kabupaten-kabupaten kecil seperti Lamongan gini bisa semaju kayak misalnya Surabaya kayak, atau bahkan Jakarta. Harusnya bisa sih, karena potensinya sebenarnya ada, sumber daya alamnya itu ada dan banyak. Dan ya seperti kalian lihat ini contoh kecilnya aja ya. Dan sumber daya alam di sini bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu. Ya meskipun kalau untuk wisata sebenarnya di sini kayak belum ada sih untuk kepikiran untuk wisata, karena di Lamongan wisatanya itu terfokus di area utara, di area kalau kalian tahu WBL ya pastilah semuanya kebanyakan tahu WBL, wisata bahari Lamongan. Itu salah satu wahana wisata, salah satu wisata yang cukup terkenal yang ada di Lamongan. Itu adanya di utara, di pantai utara lah, di daerah Paciran. Di sana banyak sekali pantai-pantai yang menjadi pusat wisata pusat destinasi wisata dari kota Lamongan. Sedangkan untuk usahanya ya ini ada di Lamongan Selatan. Ini ada daerahnya ada di Lamongan Selatan Barat. Gimana tuh? Ya Lamongan Selatan Barat. Ini dimanfaatkan untuk usaha seperti yaitu perkebunan atau ladang, kemudian hutan atau kayu. Dan sebelah selatan kayaknya banyak deh, seperti di area Mantup ke selatan itu ada Alaskom lagi kan, itu juga hutan juga.
Dan seperti yang kalian lihat di sini, sejauh kita tadi berjalan gitu kan, sejauh aku tadi kayak melewati jalan ini, masih belum ada rumah loh dari tadi loh. Iya kan? Dan ya lampu jalannya juga nggak ada. Padahal ini ada listrik loh ya. Ini kalian bisa lihat kan di sebelah kiri ini ada banyak tiang listrik kan. Cuman lampu jalannya entah nggak ada, entah mungkin belum masuk ke anggaran atau seperti apa, atau mungkin banyak sekali, bukan banyak sih, kayak sedikit banget orang yang lewat jalan sini sehingga ya keputusannya nggak usah lah dikasih lampu jalan, mungkin kayak gitu. Jadi anggarannya bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih penting, misalnya ke bansos atau ke mana kayak gitu. Jadi mungkin belum jadi prioritas untuk memberikan lampu jalan di area sini. Ya karena kan memang anggaran ya setauku ya, meskipun aku bukan pemerintah, tapi setauku memang anggaran di beberapa tempat kan terbatas. Nah, harus diprioritaskan sedemikian rupa untuk ngelis mana nih yang lebih penting kayak gitu. Nah, ini sudah ada, bukan rumah sih ini ya. Ini kayak gubuk gitu, kayak rest area. Ya kayak tempat pemberhentian gitu lah. Oh, ini ada rumah nih di sebelah kiri nih. Tapi nggak ada tetangganya. Gimana tuh? Ini juga wow. Wah, itu sebelah kiri rumahnya cukup besar tuh, cukup bagus tuh. Even lokasinya ada di, ya kalian tahu lah ya, ini kalian nyebutnya entah alas, entah hutan, entah apa ya. Tapi ada rumah yang bagus loh di sini. Nah, seperti yang aku bilang tadi kan, kalau misalnya memang warga sini itu sebenarnya, kalau misalnya mereka bisa memanfaatkan lahan yang mereka punya dengan baik, itu mereka bisa kaya banget loh. Oh, ini kita sudah sampai di Bluluk ya ini ya. Ini di Desa Bluluk, teman-teman. Nah, kalau kita belok kiri itu ke arah Sukorame, nanti di video selanjutnya aku akan coba share untuk jalannya ke Sukorame kayak gimana. Nah, ini kita ada di Desa Bluluk. Oke, jadi aku akhiri dulu videonya sampai di sini, teman-teman. Semoga informasi tadi bisa membantu dan bisa inspirasi atau terinfluence untuk mencoba jalan-jalan menelusuri desa-desa atau tempat-tempat menarik di wilayahnya, teman-teman. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.